Baik, Muda, sebelum kami lanjutkan dialog, berikut kami tampilkan grafik sejumlah kecelakaan pendakian gunung yang terdata dari bulan November hingga bulan Mei. Ya, Pak Surono. Iya, kita sudah kembali terhubung dengan Pak Surono. Tadi kita lihat dari grafis yang baru saja kami tayangkan, memang kebanyakan peristiwa kecelakaan itu terjadi mereka mendaki gunung yang memang sudah diberikan informasi bahwa gunung tersebut akan berbahaya atau statusnya mungkin ditutup buat para karena pendaki, ada aktivitas vulkanik ataupun tidak aman buat mereka. Namun mereka tetap saja melakukannya. Nah, menurut Anda apa yang kemudian bisa dilakukan untuk bisa meminimalisir ini? Sebetulnya disiplin lah ya. Soal pendaki adalah disiplinnya, harus disiplin. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh itu harus ditaati. Kalau itu tidak disiplin dan mengikuti kehendak tanpa dikontrol oleh rasio yang sehat, ini sangat berbahaya. Apalagi mendaki gunung yang tidak aktif ya. Mendaki gunung yang biasa pun ya, yang bukan aktif gitu ya, itu penuh dengan tantangan, apalagi gunung api aktif. Dan semua kejadian korban jiwa itu di mana pendaki itu melanggar sekali lagi melanggar larangan yang dianjurkan. Itu yang terjadi biasanya di pos-pos pendakian, di mana pendaki mulai akan mendaki, itu di sana ada pos. Dan pos itu sudah koordinasi dengan kita, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, gitu kan. Dan disitulah sebetulnya para pendaki itu harus disiplin. Kalau tanpa disiplin, pasti bukan hanya mencelakakan dirinya sendiri, bisa mencelakakan diri orang lain. Seperti yang di Sinabung itu, hanya beberapa orang yang memang sebelumnya jago mendekati ini dan sebagainya, mengajak teman-temannya, 17 orang akhirnya meninggal dan seperti itu. Nah, ini pertama adalah disiplin, mengerti juga karakteristik. Misalnya, jangan mendekati kawah aktif pada saat matahari tidak menyinari dasar kawah. Tidak ada matahari, misalnya mendung, hujan, sore atau malam hari, jangan mendekati kawah aktif karena gas beracun itu agak berat. Dia bisa mengambang setinggi manusia dan bisa kehirup para pendaki di sekitar kawah tersebut. Jadi jangan mendekati kawah aktif pada saat mendung, pada saat tidak ada matahari. Kalau misalnya mau bermalam di puncak gunung api, jangan dekat kawah, jauh-jauh lah, ya kan? Karena gas beracun bisa mengakibatkan bahaya bagi pendaki, bahkan sampai ke fatal, sampai meninggal begitu, Pak. Ya, jadi tadi kuncinya adalah disiplin dan kemudian ada knowledge ya, pengetahuan tadi ya seperti dikatakan oleh Mas Rian bahwa riset itu penting dilakukan. Nah, tetapi seperti kita juga berbincang dengan Mas Rian, ternyata meskipun sudah ada larangan di Merapi, timnya tetap saja maju meskipun mereka akhirnya memutuskan tidak sampai puncak karena kondisi alam yang tidak memungkinkan. Nah, bagaimana nih Pak supaya disiplinnya tadi tetap bisa terjadi? Nah, sebetulnya pemimpin rombongan itulah yang harusnya disiplin gitu kan. Melarang pendakian pasti ada pemimpin rombongan, ya kan. Pemimpin rombongan ini harus mengingatkan, tidak bisa berdasarkan keinginan atau berdasarkan apapun ya yang menabrak aturan. Pasti akan terjadi masalah. Tidak ada gas berbahaya atau awan panas itu mengejar-ngejar orang yang memang di luar daerah bahaya. Semua mereka itu rata-rata celaka karena masuk daerah yang betul-betul bahaya, daerah-daerah yang kita rekomendasikan tidak boleh masuk. Misalnya baru-baru saja di Kawah Ijen ada yang pingsan penambang itu. Karena memang dilarang sekali masuk sana. Karena gasnya bisa pekat pada saat matahari tidak menyinari sekitar kawah, di mana tekanan tanah di sekitar kawah itu tinggi, mengurai gas beracun, itu yang berbahaya. Dan manakala orang itu tidak bisa mengontrol keinginan dengan rasio tidak seimbang, bahaya sekali dalam bergaul dengan alam gitu ya.
Janganlah melanggar hal-hal yang memang tidak diperbolehkan. Dan pemimpin rombongan harus tegas. Tidak boleh ya tidak boleh gitu. Mas Pasti Rono, ada lah artinya, pimpinan. Badan Geologi ini sendiri juga melakukan pemeriksaan dan juga evaluasi periodik yang berkala dan konsisten gitu terhadap setiap gunung, dan status mereka selalu diperbarui dan diinformasikan seperti itu ya Pak ya? Seperti itulah. Jadi kita itu memantau gunung api kan 24 jam. Kan? Kalau misalnya dalam kondisi waspada, kita akan memberikan laporan kepada pemerintah daerah apa yang boleh dan tidak boleh. Dan misalnya seperti Merapi itu relawan dan pos-pos pendakian itu selalu kami informasikan. Dan mereka itu terjalin informasi melalui radio, ya, melalui SMS dan sebagainya. Jadi mana yang boleh, mana yang tidak boleh gitu kan. Dan ingatlah pendakian Gunung Api itu adalah seperti wisata minat khusus ya. Yang daki di Merapi itu bukan hanya puluhan, kadang-kadang sekaligus daki itu ratusan. Jadi itu yang harus hati-hati gitu, ya kan? Hobi boleh, tapi tetap harus memperhatikan keselamatan dan juga harus diperhatikan. disiplin. Nggak ada larangan naik di Gunung Api, tetapi ada daerah-daerah yang memang tidak boleh, harus arif lah. Harus berani berbagi ruang dan waktu dengan gunung apinya. Malah ruang di situ adalah ruang yang tidak boleh didekati, ya relakan saja gitu kan oleh para pendaki gitu kan untuk waktu tertentu gitu kan. Jangan memaksakan dirinya untuk merebut ruangnya gunung api yang memang tidak boleh didekati gitu. Berbagilah ruang dan waktu secara arif dengan alam itu saya kira kunci untuk selamat bagi para pendaki. Ya. Baik Pak Surono, kita tahan dulu. Kita akan menyapa penelpon yang sudah terhubung dengan kami, dengan Bapak Firman di Jakarta. Iya, halo. Ya, selamat siang Pak Firman. Silakan dengan pertanyaan atau komentar Anda. Iya, bagaimana Pak? Silakan Pak Firman, Anda sudah tersambung dengan studio kami. Oh iya. Iya, saya setuju dengan Pak Surono soal kedisiplinan pendaki. Jadi bagi saya, kalau kita bermain di alam terbuka memang kedisiplinan sangat penting ya, karena seperti yang tadi dibilang Mas Rian itu, konsekuensi kalau kita bermain di alam ya konsekuensinya langsung. Kalau misalnya kita kedinginan ya kita harus sudah tahu apa yang harus kita lakukan, berarti kita harus pakai jaket. Kalau soal larangan itu rasanya disiplin itu juga bukan tentang menaati peraturan aja, tapi mungkin kita harus tahu ya kapan kita harus lanjut atau kapan kita harus berhenti gitu. Jadi kita harus bisa ngukur kemampuan diri kita. Gampangnya sih seperti itu. Kalau menurut saya. Baik. Terima kasih atas komentarnya Pak Firman. Ya, ini mungkin yang menarik untuk ditanyakan kembali ke Mas Rian juga ya. Ini nampaknya kan kalau secara teoritis, apalagi kita yang non pendaki seperti itu ya, mudah sekali untuk mengatakan ibaratnya semua resiko itu bisa dikalkulasi dan baiknya rasio tetap menang dibanding rasa penasaran hati gitu ya. Tapi gimana nih caranya kira-kira supaya teman-teman pendaki itu juga bisa lebih mengukur kemampuan dan kesiapan masing-masing, level of expertise yang dimiliki setiap grup satu pendaki, atau dibandingkan juga dengan keadaan vulkanis dari gunung itu sendiri yang kita tahu dalam 1 tahun itu sangat beragam. Pertama sih dari balik lagi ke pengetahuan dari pendaki itu sendiri sih, gimana basic outdoor skillnya dia sih sebenarnya. Kalau membicarakan tentang bagaimana untuk bisa mendaki gunung ya. Nah, dan kalau ingin mendaki gunung berapi itu kan emang ada waktu-waktu tersendiri tuh, Mbak. Misalnya kalau emang lagi aktif ya jangan dinaikin. Ngapain nyari penyakit kan, naik gunung yang lagi aktif itu mau meledak gitu. Mau meletus. Ini tentunya riset yang dilalui dulu kan. Gunung ini waktu-waktunya bulan-bulan dalam 1 tahun apa, yang lain mungkin lain lagi. Itu datanya semua selalu update dong harusnya ya? Iya, jadi setiap taman nasional itu dia mempunyai waktu untuk kapan dia tutup, kapan dia buka. Nah, sebaiknya itu yang emang harus ditaati sih. Tapi tadi loh, kembali kepada rasa mungkin kebijaksanaan sendirilah ya untuk menentukan sebenarnya boleh tidaknya kita naik meskipun misalnya tadi sudah ada larangan. Nah itu bagaimana? Apakah kayak seperti tadi Mas Rian mengatakan meskipun sudah larangan tapi kita tetap naik gitu? Nah
Itu kan misalnya kita jalan berkelompok ya. Itu ada misalnya saya jalan sama orang lain non mapala gitu. Ada saya pengen sampai puncak gunung ini nih. Dia terus memaksa ke teman-teman lain yang emang nggak berpengalaman gitu. Nah, misalnya saya sebagai pemimpin kelompoknya ya harus menyetop gitu. Jadi ada beberapa saat itu di kelompok itu yang lain pengen naik. Nah, satu orang yang tahu itu udah kita nggak usah, kita sampai sini aja. Nah, kadang-kadang yang satu orang ini yang Kalah suara. Nah, itu yang emang Berbahaya. sih. Emang harus menyadari kemampuan masing-masing sih. Iya. Baik, kita masih akan lanjutkan di segmen berikutnya. Mas Rian juga Pak Surono tetap bersama kami lewat sambungan telepon. Pemirsa Lanco akan kembali usai jeda pariwara.